Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala isanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran. Kita masih bersama surat An-Najm untuk bagian yang terakhir. An-Najm yang berarti bintang, yang terdiri dari 62 ayat dan merupakan surat yang ke-53 dari urutan mushaf, berbicara tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari tuduhan orang-orang kafir. Begitu juga menjelaskan tentang bahwasanya Al-Quran adalah wahyu yang berasal dari Allah melalui malaikat Jibril, yang diberikan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan penyebutan tentang proses turunnya wahyu yang membantah akan tuduhan-tuduhan orang musyrik, ya, kafir Quraisy, yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun didapatkan dari, dia dengar dari ahli kitab. Dan Allah bantah bahwasanya Quran itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan proses yang jelas melalui malaikat Jibril. Kemudian juga menjelaskan tentang batilnya sesembahan kaum musyrikin. Kemudian ada celaan di dalam beragama dengan mengikuti hawa nafsu. Jadi kita beragama harus mengikuti dalil, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, harus sesuai itu, dan bukanlah beragama dengan hawa nafsu, apalagi dengan perasaan. Kemudian dijelaskan bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat kecuali atas izin Allah dan kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi syafaat hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, dan bukan diminta kepada patung-patung, kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri, apatah lagi memberi syafaat untuk orang yang menyembahnya. Kemudian dijelaskan tentang balasan orang yang melakukan kebaikan, dan Allah sebutkan tentang sifat-sifat mereka. Dan poin selanjutnya tentang seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Begitupun sebaliknya, maka juga dia juga tidak akan bisa mengambil kebaikan orang lain. Jadi setiap orang harus berbuat kebaikan dengan dirinya sendiri, ya. Dan tidak ada istilah dosa warisan seperti yang ada di agama lain. Dan ini yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan poin yang selanjutnya tentang
bahwasanya semua perkara itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua urusan kesudahannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah bicarakan tentang kaum-kaum yang dibinasakan. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nuh, kaum Nabi Lut. Dan poin yang terakhir penyebutan tentang akan adanya hari kiamat. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang hal ini, kita akan tilawah dulu. Dibuka, apa yang punya mushafnya, kita bisa lihat stand yang saya bagikan. Kita akan mulai dari ayat 38 ya, supaya nyambung eh, ceritanya tentang alla tazira waziratu wizra ukhra, bahwasanya seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna alaihim nash'atal ukhra وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang 38, alla taziru waziratu wizra ukhra. Itu bahwasanya seseorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi sebagaimana seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, maka dia juga tidak akan mengambil kebaikan orang lain. Sehingga apa? Ini menjadikan eh, bantahan yang telak ya, kepada seorang yang mengatakan silakan aja kamu melakukan kejelekan, nanti saya yang menanggung dosa kamu. Nah, ini sebuah perkataan yang terbantahkan dengan telak dengan ayat ini. Dan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia itu tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya.
Dan termasuk yang diusahakan, seperti yang kami sampaikan pada minggu lalu, hadis yang menyatakan bahwasanya idza matal insan yang qata'a amaluhu. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalan. Illa min thalatth, kecuali tiga perkara. Min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, atau doa anak anak soleh. Dan ketiga ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yang menjadikan seseorang itu hidup setelah matinya, yang mana beramal adanya di dunia, dan setelah kematian tidak ada amal, adanya hisab dan hasil daripada yang dia amalkan di dunia. Dan tiga hal ini apabila dia bisa mengambil apa namanya bagian dari sedekah jariyah, seperti misalnya membangun masjid, selama masjid itu digunakan, maka pahalanya tetap mengalir kepada orang yang mengambil bagian dalam membangun masjid. Begitu juga ilmu yuntafa'u bihi, selama ilmu yang diajarkan kepada murid-muridnya, kemudian murid yang mengajarkannya kepada muridnya lagi, dan seterusnya, ataupun misalnya dia menulis buku, bukunya dibaca, menjadikan eh, apa namanya buku itu bermanfaat, menjadikan orang berubah dengan apa yang dia tulis. Dan ini selama orang itu melakukannya, maka si penulis tadi, si guru tadi itu tetap mendapatkan eh, kebaikan daripada ilmunya walaupun nyawanya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun waladin saleh, anak-anak kita yang kita didik untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, melaksanakan kewajiban sholat, bayar zakat, dan dia mendoakan kepada orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan kebaikan daripada doa anaknya tersebut. Dan ini menjadi semangat ya, penyemangat bagi kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak-anak kita agar tahu akan Tuhannya, tahu akan nabinya, atau akan agamanya. Karena pada hakikatnya apa yang sedang kita didik, itulah yang akan kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita dari dunia ini. Inna adyaba ma'akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan ialah berasal dari usaha kalian. Dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian. Oleh karenanya, kita bersemangat mendidik anak-anak kita untuk menjadi soleh, yang tujuannya adalah untuk kemanfaatan diri kita sendiri, yang nantinya akan menghasilkan pahala yang terus mengalir kepada kita ketika kita sudah meninggalkan dunia. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan kebaikan usaha yang kita lakukan di dunia ini itu akan diperlihatkan kepada. Baik usaha kebaikan akan kita dapatkan. Keburukan pun seperti itu. Dicatat oleh para malaikat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan kita bersemangat untuk beramal hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak meremehkan amalan yang kecil. Jangan anggap kecil. Tetapi bisa jadi yang kecil inilah yang bisa yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap sepele setiap kebaikan yang kita lakukan. Kita nggak tahu amalan mana yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan mengetahui hal ini, kita akan berusaha untuk ikhlas dalam beramal. Karena apa? Man samma'a sama Allah bih, wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang sum'ah, ingin memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan tentang. Barang siapa memperlihatkan amalannya dengan ria, maka Allah akan memperlihatkan tentang dia.
Jadi barang siapa yang beramal ingin disebut-sebut orang lain, maka kebalikannya Allah akan sebut-sebut keburukannya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa beramal soleh ingin dilihat orang lain ria, maka Allah perlihatkan di hadapan khalayak bahwasanya ia adalah seorang yang ria. Allah sebutkan di Quran surah At-Tariq ayat 9, yauma tublas sarair, pada hari ditampakkannya segala rahasia. Dan ini eh, membuat kita menjadikan hati-hati di dalam beramal, selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam beramal dan diberi keikhlasan di dalam beramal, dan memohon pada Allah untuk diterima amalan-amalan kita sehingga kita tidak merugi pada saat Allah Subhanahu wa taala di hari yaumatublas sarair, hari ditampakkan segala rahasia. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, thumma yujza'ul jaza'al awfa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan al-jaza' al-awfa, balasan yang paling sempurna. Tidak akan dikurangi. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian itu meremehkan kebaikan sedikit pun. Ya, walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walau engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri. Dengan wajah berseri kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang kita temui, memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita, maka itu bernilai kebaikan. Bukan sedekah itu bukan berarti harus dengan harta. Tidak semua orang punya harta. Kalau diberi harta, alhamdulillah masih bisa kita bersedekah. Kalau tidak ada harta, bisa dengan wajah yang berseri, bisa dengan membantu uh, membawa barangnya, bisa dengan menolong dengan tenaga, dengan pikiran, dan segala yang kita punya, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Dan wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Ini yang kita sampai pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya segala perkara yang ada di dunia ini itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu. Semua kesudahan dari perkara yang ada di dunia ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hari kiamat, pada mahsyar, surga, neraka, kehidupan, kematian, takdir, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini erat hubungannya dengan tauhid rububiyah. Oleh karenanya, pada ayat-ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala merinci akan ahlinya. Disebutkan wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahwasanya Allah lah yang menjadikan seorang itu tertawa dan wa abka, dan menangis. Dan manusia tidak luput dari dua kondisi ini. Kalau dia tidak dalam keadaan senang, maka bisa jadi dia dalam keadaan sedih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah lah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membuat sebab-sebab orang itu menjadi tertawa dan menangis. Kalau kondisi manusia cuma dua, yaitu senang atau sedih, berarti maksudnya segala urusan manusia itu mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tertawa itu tidak dicela dari zatnya. Selama apa? Selama tidak berlebih-lebihan. Karena semua yang berlebih-lebihan, apalagi tertawa, ya, itu akan mematikan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wala tukthiru ad-dhahik. Janganlah kalian itu banyak tertawa. Fa inna kathrat ad-dhahik tumitul qulub. Tumitu al-qulub. Sesungguhnya
terlalu banyak tertawa itu dapat mematikan hati-hati. Namun jika tertawa ditaruh pada tempatnya dan ini tidak mengapa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, sahabat juga tertawa. Ya. Dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya setelah sholat subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir sampai terbit matahari. Dan antara para sahabat ngobrol tentang masa jahiliyah mereka sambil tertawa dan Nabi lewat, beliau pun tersenyum dan tidak menegur. Pernah juga dikatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, suila Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar ditanya, hal kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhakun? Apakah para sahabat Nabi itu tertawa? Qala na'am. Iya, tapi mereka tertawa. Wal imanu wallahi athbatu fi qulubihim minal jibali arwas. Tetapi iman mereka itu demi Allah lebih tegar daripada gunung-gunung yang kokoh. Kemudian Allah lanjutkan dengan hal-hal yang lain. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan bahwasanya Allah itu yang mematikan wa ahya dan menghidupkan. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unth. Dan bahwasanya Allah yang menciptakan kita itu berpasang-pasangan. Adzakar wal untha. Pria dan juga wanita. Dari apa? Min nutfatin idza tumna. Dari air mani apabila ia dipancarkan. Wa anna alaihin nash'atal ukhra. Dan bahwasanya dialah yang menetapkan kejadian yang lain. Yaitu apa? Kebangkitan setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dari awal. Kemudian Allah juga yang nantinya mematikan kita. Kemudian Allah akan menghidupkan kita kembali di padang mahsyar dan semua urusan itu termasuk kehidupan dan kematian kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di situ menciptakan laki-laki dan wanita berpasang-pasangan dari semenjak Nabi Adam alaihissalam diciptakan istrinya Hawa. Kemudian anak keturunannya pun berpasang-pasangan. Mereka beranak pinak dan semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari air mani yang dipancarkan. Dan Allah menetapkan terjadinya kebangkitan setelah kematian. Dan perkara tersebut kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai penjelasan dari ayat yang ke-42 tadi, wa anna ila rabbika al-muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu, tawa dan tangisan, kehidupan dan kematian dan kebangkitan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Allah menyebutkan perkara yang bertolak belakang. Tawa dengan nangis. Hidup dengan mati. Laki-laki dengan perempuan. Di sini kaya dan miskin. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita tahu bahwasanya kekayaan dan kemiskinan yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, maka jika seseorang telah berusaha misalnya, namun dia tidak kaya-kaya, maka ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kalaupun berusaha kemudian berhasil kaya, maka tidak menjadikan dia sombong karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. Sedangkan ayat di sini wa annahu aghna wa aqna, aqna ditafsirkan juga dengan eh, ada yang menafsirkan aqna adalah menjadikan miskin. Ada yang mengatakan al aqna itu dari iqna, yaitu selain kaya dia juga memiliki barang-barang dan aset-aset yang dia miliki yang tidak perlu untuk dia jual. Maksudnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang kaya bahkan berlebihan dari dalam dalam kekayaannya. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Jadi bintang syi'ra atau dalam bahasa Latin disebut dengan bintang Sirius. Dan bintang ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Karena apa? Karena disebutkan oleh para ulama bahwasanya bintang inilah yang memiliki apa namanya? Terang
yang paling terang di malam hari. Sehingga apa? Kaum kaum Arab, orang-orang Arab, khususnya dari kabilah Bani Khuza'ah, mempunyai khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak benar tentang bintang tersebut. Bahkan mereka dengan keyakinan yang tidak benar ini, mereka menyembahnya. Menyembah bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mereka menyembah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan menyembah yang menciptakan bintang bintang ini. Kemudian setelah menyebutkan hal-hal yang bertolak belakang tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum-kaum yang telah dimusnahkan. Dan ini menjadi penghibur bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tahu bahwasanya surat An-Najm ini Makkiyah ya, diturunkan di Mekah, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dihina, telah disakiti, para sahabatnya bahkan dibunuh, bahkan disiksa. Dengan ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nuh, kaum Lut itu dihancurkan, yang mana mereka lebih kuat daripada kafir Quraisy. Ini menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala menghabisi kafir Quraisy dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Idza adarata syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Hancur maka hancur mereka. Dan ini juga menjadi takhwif, menjadi ancaman untuk orang-orang Quraisy. Ini loh, kaum Ad, kaum Samud, Allah hancurkan. Kalau kalian tetap memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, menghalang-halangi orang yang hendak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kalian juga akan dihancurkan. Maka tinggalkan hal ini supaya kalian tidak supaya kalian terhindar dari apa yang pernah terjadi pada kaum-kaum yang terdahulu. Allah sebutkan di ayat yang ke-50 tentang kaum Ad. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dan bahwasanya dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyifati kaum Ad dengan al-ula, yaitu yang pertama. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya kaum Ad itu yang pertama dan yang kedua adalah kaum Samud. Karena kaum Samud itu adalah keturunan kaum Ad. Sehingga kadang untuk membedakan kaum Ad yang merupakan kaumnya Nabi Hud disebut dengan Adanil Ula. Adapun kaum Nabi Saleh, kaum Samud disebut dengan Tamud. Pendapat yang kedua, kenapa disebut dengan disifati dengan Al-Ula? Karena eh, kaum Ad ini adalah kabilah Arab yang berasal dari Arab Al-Ba'idah. Ba'idah yaitu yang punah yang pertama. Karena kabilah Arab itu terbagi menjadi tiga. Al-Arab Al-Ba'idah, yaitu Arab yang telah punah. Di antaranya ada kaum uh, Samud, kaum Ad, kaum Samud. Dan yang paling pertama dari yang punah ini adalah kaum Ad. Kemudian ada Al-Arab Al-Ariba, Arab yang asli dari uh, uh, Qahtan, dari negeri Yaman. Kemudian ada Al-Arab Al-Musta'rabah, yaitu keturunan Nabi Ismail. Seperti Quraisy, yang mana dia adalah percampuran antara suku Arab dan sukunya Nabi Ismail alaihissalam. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasanya karena kaum Ad ini adalah suku yang waktu itu paling hebat di antara suku-suku yang ada. Kenapa? Karena mereka itu diberi kekuatan yang luar biasa, bahkan tubuh yang luar biasa, sampai-sampai keluar biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka menjadikan mereka sombong. Sampai mereka mengatakan sesuatu yang tidak tidak benar ya, tidak berhak untuk mereka katakan itu. Man asyaddu minna quwwah. Quran surat Fussilat ayat 15. Siapa yang lebih kuat dari kami? Tentunya
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka. Itulah jeleknya kehebatan yang dititipkan kepada seseorang dan dia tidak menyadari bahwasanya kehebatan itu dititipkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seseorang ketika tidak menyadari ini menjadikan dia sombong, yang akhirnya sombong itu bisa mencelakakan. Wa thamuda fama abqa, dan kaum Thamud kami tidak seorang pun ditinggalkannya hidup. Maksudnya dihustahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kaum Thamud fama abqa, semuanya binasa. Dan Allah juga membinasakan kaum Nabi Nuh ya, sebelum Ad dan Thamud. Karena secara silsilah eh, pertama adalah kaum Nuh, kemudian kaum Ad, kemudian kaum Thamud. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ad dan Thamud karena apa? Karena keduanya eh, Arab yang merupakan keturunan dari anaknya Nabi Nuh, dari Sam. Karena Nabi Nuh itu mempunyai tiga anak, ya. Sam, Ham, dan Yafith. Jadi seluruh keturunan Arab adalah keturunan Sam bin Nuh. Dan kemudian di ayat yang 52 Allah mulai menyebutkan tentang Nabi Nuh. Wa qauma Nuhin min qabl. Dan kaum Nuh sebelum sebelum itu. Innahum kanuhum azlamu adha. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Allah sebutkan kenapa Allah binasakan kaum Nabi Nuh, karena mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Ada dua penafsiran dalam hal ini. Yang pertama, maksudnya kaum Nabi Nuh itu lebih zalim dan lebih durhaka daripada kaum Ad dan kaum Samud. Kenapa? Karena Nabi Nuh dalam berdakwah itu dalam waktu yang cukup panjang, 950 tahun. Allah berikan kepada dia umur yang panjang. Sedangkan kaumnya tidak memiliki umur sepanjang Nabi Nuh. Mereka beranak pinak. Kalau seorang dari mereka punya anak, maka ia bawa anaknya ke tempat Nabi Nuh serta berkata, wahai anakku, jangan ikuti orang ini. Ini adalah orang gila. Dan begitu selanjutnya. Dan ketika anak tersebut memiliki anak, melakukan hal yang sama. Sebagaimana yang dilakukan bapaknya untuk tidak mengikuti seruan Nabi Nuh alaihissalam dan mencapnya sebagai orang orang gila. Dan begitu seterusnya. Sehingga mereka apa? Mereka adalah kaum yang paling zalim, kaum yang paling durhaka daripada kaum Ad dan juga kaum Thamud. Mereka uh, karena apa? Karena kaum Ad dan Thamud nabinya ini tidak memiliki waktu yang panjang seperti yang dimiliki oleh Nabi Nuh yang menyeru kepada kaumnya dengan waktu yang sangat panjang. Tafsir yang kedua menyatakan bahwasanya kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nuh itu mereka lebih zalim, lebih durhaka daripada kaum musyrikin Arab. Sehingga seakan-akan ayat ini memberikan hiburan kepada Nabi ketika beliau dimusuhi oleh kaum musyrikin Arab. Karena sesungguhnya yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lebih durhaka daripada kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Thamud. Yang eh, menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwasanya cobaan yang menimpa dia itu lebih lebih ringan daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Wal mu'tafikata ahwa. Kemudian Allah sebutkan tentang kaum yang keempat, yaitu dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al mu'tafikah maknanya adalah al munqalibah, yaitu yang terbalik. Ya. Di dalam ayat yang lain, wal mu'tafikat, negeri-negeri yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ada 4 kota kecil yang mana penduduknya semuanya adalah pelaku homoseksual. Negeri ini adalah negeri Sodom, ya, Sadum, ya, Amurah, Adamah, dan Sibwai atau Sibwim. Negeri inilah yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka kufur kepada Nabi Lut, Allah angkat mereka. Sebutkan bahwasanya malaikat Jibril dengan sayapnya itu mengangkat mereka ke atas, kemudian mereka dibalikkan. Maka mereka disebut dengan Al-Mu'tafikah, yaitu negeri yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghasyaha ma ghasya. Lalu Allah menimpakan
atas negeri itu azab yang besar yang menimpa mereka. Jadi faghasyaha, yaitu meliputi. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwasanya kaum Nabi Lut setelah mereka diangkat kemudian dibalik, Allah liputi mereka itu dengan batu yang banyak yang menghujani mereka sehingga mereka tertutup dengan batu-batu yang panas dan keras yang membinasakan mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah Allah juga menutupi mereka dengan azab, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, dan kaum Nabi Lut. Oleh karenanya, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu? Hadza nadhirun minan nudhuri ula. Ini, itu Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi peringatan-peringatan yang terdahulu yang telah termaktub di Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Muhammad adalah nabi terakhir yang mana merupakan nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kau beriman kepadanya dan bukan malah memusuhinya. Azifatil azifah. Kemudian Allah sebutkan tentang hari kiamat. Bahwasanya azifatil azifah. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari kiamat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Di Quran surat Al-A'raf ayat 187, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya, waktu terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan hari kiamat. Jibril pun tidak tahu. Ya. Sampai-sampai ketika terjadi gerhana, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengira itu hari kiamat yang telah tiba. Disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, uh, beliau mengatakan khasafatis syams di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam faqama fazi'an yakhsha an takuna as-sa'atu hatta atal masjid. Terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bangkit dalam kondisi kaget, khawatir. Khawatir bahwasanya itu adalah hari kiamat. Hingga beliau datang ke masjid. Sehingga disebutkan bahwasanya beliau tergesa-gesa keluar. Sampai-sampai uh, beliau menggeret selendang beliau. Dan uh, tidak sempat dipakai karena saking takutnya terjadinya hari kiamat. Ya. Nabi juga menyangka bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Tetapi setelah dicek ternyata bukan Dajjal dan beliau tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Beliau mengatakan, "Iyakhruj wa ana fikum wa ana hajijuhu dunakum." Jika Dajjal keluar dan aku ada di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan mengalahkan dia untuk membela kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kapan hari kiamat, Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alam minasa." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Oleh karenanya, kalau Nabi tidak tahu, Jibril tidak tahu, maka kita langsung bisa mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya tahun sekian akan kiamat, tahun sekian akan kiamat terjadi gini-gini, apalagi dengan rumus cocok logi yang mencocok-cocokkan dengan lafal-lafal hadis, dipaksa-paksakan, ya, eh, maka kita katakan dia tidak benar atau ramalannya salah. Ya. Apalagi kalau misal menentukan pasti tahun ini, dan itu sudah sering kita mendengar itu, bahwasanya tahun sekarang akan terjadi kiamat, dan ternyata tidak tidak benar apa yang mereka katakan dan kita langsung bisa mengatakan tidak benar. Apalagi ditentukan bahwasanya tahun berikut akan kiamat. Kalau saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu, Jibril tidak tahu, maka orang yang lebih rendah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak akan tahu. Ada yang mengatakan bahwasanya apabila hari kiamat telah terjadi, maka tidak seorang pun yang mampu mencegahnya. Karena kiamat ketika datang dia tidak bisa dimajukan. Ya.
dan tidak bisa diakhirkan. Kalau datang waktunya, datang waktunya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kiamat itu terjadi. Oleh karenanya, ketika mengetahui bahwasanya kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersiap diri untuk menghadapi ini. Kalaulah tidak kiamat besar, maka kiamat kecil yaitu kematian. Oleh karenanya, di ayat 59 Allah sebutkan afamin hadzal hadithi ta'jabun. Maka apakah kamu itu merasa heran tentang pemberitaan ini? Heran dengan apa yang Al-Qur'an sampaikan, apa yang ada di suhuf Ibrahim dan apa yang di suhuf Musa. Apakah kalian heran yang dikuatkan dengan Al-Quran ini dan menjadikan kalian watadhakuna wala tabkun, dan kamu mentertawakan dan tidak menangis, padahal semua ini adalah peringatan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya hari kiamat adalah hari yang dahsyat, hal yang menghancurkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Bumi hancur, matahari hancur, bulan hancur, semua makhluk yang bernama hidup dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana umat-umat terdahulu juga telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan. Apakah peringatan-peringatan ini membuat mereka tertawa? Tertawa dengan mengejek, tertawa dengan mendustakan, bukannya merenung dengan perkara-perkara yang mengerikan ini, yang seharusnya membuat kalian itu menangis. Jangan malah melakukan kesyirikan menyembah kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bahkan Allah sebutkan wa antum samidun, sedang kalian itu melengahkan, sedang kalian itu lalai, mu'ridun, berpaling, angkuh, sombong. Kalian tidak menghiraukannya. Kalian tidak peduli dengan peringatan-peringatan ini. Maka fasjudu lillahi wa'budu. Nah, seharusnya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Ia. Dan ayat yang terakhir ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ayat yang ke-62, fasjudu lillahi wa'budu. Ada sujud tilawah di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Dan anehnya orang-orang kafir yang berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar bacaan tersebut, mereka ikut sujud. Padahal mereka belum beriman. Mereka melalaikan apa yang ada di Al-Quran. Tetapi subhanallah, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ketika dibacakan, fasjudu lillahi wa'budu, Nabi sujud. Dan tanpa sadar, hati mereka berbicara, mereka pun sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan bahwasanya hal ini dikarenakan mereka itu terbuai, terlena dengan indahnya lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahasanya yang sangat tinggi, melebihi bahasa-bahasa mereka yang mereka dikenal dengan uh, usaha, mereka dikenal dengan uh, perkataan-perkataan mereka yang indah. Tetapi apa yang ada di Al-Quran itu lebih indah dan lebih tinggi daripada bahasa mereka. Disebutkan di dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a surat An-Najm." Terus juga Nabi membaca surat Najm. Fasajada biha fama baqiya ahadun minal qaumi illa sajad. Setelah itu beliau sujud dan seluruh manusia pun sujud mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ada satu orang di antara mereka. Ya. Apa yang dilakukan? Fa'akhadha rajulu minal qaumi kaffan min hasa atau turab farafa'ahu ila wajhi wa qala yakfini hadha. Orang itu tidak ikut sujud dengan orang-orang kafir yang lain bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Dia mengambil pasir atau tanahnya dan menempelkan ke wajahnya, ke jidatnya, dan ia berkata, yakfini hadha. Ini cukup bagiku. Abdul bin Mas'ud mengatakan, falaqad ra'aituhu ba'd qutila kafira. Setelah itu aku melihat dia itu terbunuh pada perang Badar dalam keadaan kafir. Sebagian ulama menyebutkan
bahwasanya dia adalah Umayyah bin Khalaf, yaitu majikannya Bilal bin Rabah. Ada yang mengatakan dia adalah Al-Walid bin Mughirah, yaitu ayahnya Khalid bin Walid. Dan keduanya meninggal dalam keadaan kafir. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini menjadikan kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan tidak kita diperkenankan untuk menyembah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaannya dari menurunkan Al-Qur'an, dari membinasakan umat-umat yang terdahulu, bahkan yang terakhir mendatangkan hari kiamat. Ini menjadikan pelajaran untuk kita semuanya untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing kepada jalan kebenaran sehingga kita bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang terakhir ini berkenaan dengan surat An-Najm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita eh, beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terbimbing dengan Al-Quran ini yang telah sebenarnya menjelaskan banyak hal tentang kehidupan yang sebenarnya, tentang dunia yang kita sekarang berada di atasnya, agar kita selamat. Dan peringatan-peringatan ini tidak lain untuk kepentingan kita, untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala butuh. Semuanya untuk kepentingan kita. Oleh karenanya, barang siapa yang bersegera menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Dan itu diketahui dengan Al-Quran yang kita baca, kita renungi, kita pelajari, dan kita amalkan apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.